Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini bisa dilihat saya sedang bongkar CVT ya. Dan di depan saya ini sudah ada kopling ganda atau kopling otomatis. Ini kenapa saya bongkar, sekalian ngecek komponen CVT, juga sekalian mau ganti karet koplingnya nih. Ini yang barunya ya, bisa dilihat. Oke. Dan ini bisa dilihat pernya sudah saya bongkar nih, atau lepas yang dua, tinggal satu lagi. Untuk cara bukanya bisa pakai dicongkel, pakai obeng min atau pakai tang, tapi harus dengan cukup tenaga ya. Kayak gini caranya. Apalagi kalau pakai per yang enggak original atau 1500 rpm bahkan 2000 rpm itu susah kalau pakai tang ya. Oke, kayak gini. Sekarang saya mau cek untuk karet koplingnya nih. Ada di dalam sini ya. Kita lihat karet koplingnya apakah masih bulat atau sudah peyang. Dan ini sudah terlihat ada keausan ya. Nih bisa dilihat. Coba cek yang lainnya lagi. Sekalian yang sebelah sini, karena ini di dalamnya ada 3 ya. Nih. Ini juga sama, udah pada benjol-benjol atau pada peyang-peyang nih. Tapi saya nggak mau nunggu sampai habis, apalagi kelolosan ya. Ya udah ganti aja. Baiklah, sekarang saya mau pasang karet koplingnya ya. Jadi yang ini yang udah aus, yang udah getas, saya mau ganti ya dengan yang ini. Nggak baru-baru amat sih, cuma saya nyetok aja gitu, tapi masih bagus. Dan saya pengen ganti aja gitu. Karena walaupun ini masih bisa dipakai, tapi saya nggak nunggu sampai peyang banget atau sampai getas banget, sampai aus banget. Karena bisa timbul gejala vibrasi atau getar ya. Untuk cara pasangnya itu mudah ya. Tinggal masukin aja nih ke pin-pin ini nih. Ada 3 ya. Ini bisa bolak-balik nggak? Ada yang bisa bolak-balik, ada yang enggak ya. Jadi banyak jenisnya. Kalau yang ini kebetulan yang nggak bisa bolak-balik, jadi dia hanya satu arah kayak gini. Dan kalau dibalikin kayak gini dia nggak masuk karena lubangnya kecil. Sebelah sini kecil dan sebelah sini besar ya. Oke. Terus bisa nggak karet koplingnya diganti sama punya Honda atau jenis Matic lainnya lah, disubstitusi itu bisa ya. Dan ini tipe yang bisa bolak-balik. Terus yang mana yang depan gitu kan? Ada yang nanya ke saya. Bebas sih sebenarnya, nggak ada patokan yang harus yang mana yang di depan. Kalau yang lubangnya ada yang besar kecil kayak gini ya, otomatis yang besar di belakang supaya bisa masuk kayak gini ya. Kalau yang ini kan bisa bolak-balik. Jadi kalau saya sih mending yang ya suka-suka sih. Ini yang ada merek-mereknya nih di depan. Ya udah taruh di depan aja kayak gini. Oke, kalau sudah terpasang semuanya ya tinggal posisikan kembali ke tempatnya kayak gini. Oke, tinggal pasang kembali pernya, sebentar harus di bawah. Oke, sekarang tinggal kaitkan kembali atau pasang kembali pernya ya. Ini kalau pernya yang standar bisa pakai tang ya. Nih kayak gini. Kalau cukup tenaga ya pakai tang kayak gini. Nah, dikaitkan. Oke. Ini karena pernya masih yang standar. Kalau yang udah 1000 rpm 1500 rpm ke atas ya susah ya, berat. Oke. Kayak gitu. Terus ini satu lagi. Kenapa saya pilih pakai yang standaran? Karena ya sesuai spek mesin aja sih dan karakter berkendara saya. Jadi nggak perlu yang RPM per yang RPM 1500 atau 2000 karena terlalu berat. Nah, dampaknya apa? Jadi kebukaan kanvasnya nih. Kan saat di dalam mangkok itu kanvas itu ngembang ya, atau ngebuka kayak gini nih. Nah, ngebuka kayak gini. Nah, itu kalau pakai per yang keras ya, atau yang 1500 atau 2000 rpm, itu nanti ketika bukaan mangkoknya itu pas kondisi mesin di 2000 rpm baru dia terbuka kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau kita pakai pernya yang di bawah 5000 di bawah 1500 rpm atau 1000 rpm, otomatis bukaan kampasnya lebih ringan, lebih mudah ya. Tapi dengan catatan mangkoknya dalam kondisi bagus dan kanvasnya juga masih harus tebal ya, masih bagus, belum aus banget gitu, dan masih layak pakai ya. Dan kalau misalkan kita pernya terlalu lemah, apa yang terjadi gitu kan? Biasanya terjadi ada slip. Memang sih keunggulan yang 1500 rpm itu ketika mesin di 1500 rpm dia terbuka,
Nah itu memang jarang slip gitu kan untuk 1500 sampai 2000 rpm. Kalau yang 1000 bahkan ada yang lemah banget di bawah 1000, nah itu memang ringan. Sekali gas itu gasnya dikit aja itu bisa bukaan mangkoknya lebih cepet, bukaan kanvasnya lebih cepet. Tapi ya itu kadang-kadang ada slip kalau misalkan si kanvasnya udah aus atau si mangkoknya yang udah aus nih. Kayak gini nih bisa dilihat. Ini udah sedikit aus tapi masih layak pakai ya, kayak gitu. Jadi ini masih layak pakai. Oke, dan buat teman-teman juga ini pakai kanvas punya Honda Beat ya. Jadi untuk Beat karbu ya, bisa disubstitusikan ke motor Mio Sporty ya. Dan ini untuk biar mengatasi slip segala macam itu, selain harus dijaga kebersihannya nih si mangkok koplingnya, nah ini juga si kanvasnya nggak boleh ada kotoran atau oli bahkan stempet ya. Nah ini harus disikat, dicuci pakai sabun cuci ya. Dan ketika si kanvas ganda ini mekar kayak gini ya, nah itu dia akan kembali lagi dengan cepat ya apabila si pernya itu bagus ya. Sedangkan si pernya lemah itu si kanvas ganda ini kembalinya akan lambat ya. Oke, ini bisa dilihat kalau kita ilustrasikan kayak gini, dibuka kayak gini terus dilepas, nah dia masuk kan, kayak gitu. Nah kalau salah satu per ini ada yang lemah, salah satu dia nggak bisa masuk ke dalam, dia akan cukup sampai sini udah gitu kan, akhirnya timbul getar gitu kan kalau pernya udah lemah banget gitu. Tapi jarang sampai lemah banget sih menurut saya selama saya bongkar si bir itu. Adapun yang memang mungkin 10 tahun itu nggak diganti ya bisa berkurang jadi lebih lambat ya untuk si kanvas ganda kembali ke posisinya gitu. Sedangkan untuk kanvas yang berat atau 1500 rpm ini otomatis ketika kanvas terbuka begini, ketika nutup lagi itu lebih cepat ya. Tapi membukanya lambat gitu, harus nunggu putaran mesin 1500 rpm baru dia terbuka gitu. Oke, mungkin itu aja sekilas mengenai per kopling dan tadi karet kopling ya. Dan ini tinggal nanti saya bersihkan dulu baru pasang. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.